langsung klik link di bawah ini ya. Itu tadi adalah video ilustrasi laga Timnas Brazil versus Timnas Jepang sedang berlangsung. Jika kalian menonton video ini tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat itu, artinya siaran live streaming antara Timnas Brazil versus Timnas Jepang di Piala Dunia 2026 sudah dimulai. Jadi menurut kalian, siapa yang bakal memenangkan laga ini? Apakah Timnas Brazil versus Timnas Jepang? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Di sisi lain, Arsenal ini sombongnya kebangetan, usai jadi pahlawan Pantai Gading dan lolos 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Pantai Gading berhasil melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian tersebut didapat pada Jumat, 26 Juni 2026. Tepatnya, yakni seusai Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan skor 2-0. 2 gol Pantai Gading diborong oleh Nicolas Pepe. 7 menit 64 menit. Tim berjuluk para gajah itu lalu berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengunci posisi kedua grup E. Pantai Gading tercatat mengoleksi 6 poin dari 3 laga. Sementara itu, Nicolas Pepe mengaku tak terkejut dengan performa apiknya di Piala Dunia 2026, terutama saat melawan Curaçao. Perlu diketahui, Nicolas Pepe keluar sebagai pemain terbaik di laga Pantai Gading versus Curaçao. Mantan pemain Arsenal itu menilai prestasi yang ia raih adalah buah kerja kerasnya. Pepe lalu berharap performanya bisa semakin meningkat pada laga-laga selanjutnya. Tentu saja, saya tahu saya punya kapasitas untuk itu. Ini adalah buah dari segala kerja keras saya, dan saya berharap tren positif ini akan terus berlanjut pada pertandingan-pertandingan berikutnya, ucap Pepe, dilansir bolasport.com dari laman resmi FIFA. Di sisi lain, penampilan Nicolas Pepe mendapat pujian setinggi langit dari pelatih Pantai Gading, Emer Sefai. Emer Sefai bahkan menyebut Pepe sebagai pemain kelas dunia. Nico menyadarinya, begitu pula kami, ia adalah pemain kelas dunia. Ia adalah salah satu pemain yang diharapkan dapat membantu kami memenangkan berbagai pertandingan di kompetisi seperti ini. Ia memiliki kemampuan sekaligus pengalaman untuk melakukannya. Hari ini, ia mencetak 2 gol yang cemerlang. Ini hal yang positif bagi tim dan positif juga baginya, tutur Emer Sefai. Pantai Gading dipastikan akan bertemu Norwegia pada babak 32 besar. Duel ini nantinya digelar pada 1 Juli mendatang. Sampai belak-belakan begini, Lionel Scaloni bicara jujur tentang kekuatan tempur skuad Yordania. Begini katanya, pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni menyadari Yordania adalah tim yang tidak mudah dikalahkan. Kedua tim akan bertarung pada babak penyisihan grup J Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Minggu 28 Juni 2026, pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, tentu Argentina lebih diunggulkan pada pertandingan ini. Lionel Messi dan kawan-kawan tampil solid dengan mengalahkan Austria dan Algeria dengan catatan belum kebobolan. Sementara itu, Yordania ada di dasar klasemen dengan 2 kekalahan yang membuat mereka belum mencatatkan poin. Scaloni menjelaskan bahwa Yordania berpeluang bermain bertahan di pertandingan besok. Hal ini cukup wajar karena mereka ingin mendapatkan poin dari Piala Dunia kali ini. Menurutnya, ini akan membuat tim berjuluk La Albiceleste tersebut harus bekerja ekstra keras. Dia memastikan mereka sudah memiliki rencana agar bisa mendapatkan kemenangan. Yordania biasanya bermain dengan 5 pemain bertahan dan kami terbuka terhadap kemungkinan bahwa jika kami menghadapi beberapa kesulitan, kami mungkin harus bermain sedikit berbeda, kata Lionel Scaloni dilansir bolasport.com dari laman Reuters. Kami mungkin siap untuk melakukan sesuatu yang berbeda jika situasinya menantang, tergantung pada bagaimana lawan kami bermain. Pelatih berusia 48 tahun ini memastikan Messi tidak akan turun dalam starting 11.
Namun, dia sudah berpesan kepada semua pemain untuk bisa memberikan segalanya di lapangan. Bermain di Piala Dunia tentu adalah kesempatan yang berharga dan harus dimanfaatkan dengan baik. Para pemain yang akan bertanding besok layak untuk bermain, mereka adalah bagian dari tim. Semua usaha yang telah kami curahkan dalam latihan adalah demi mereka, itulah sebabnya kami berada di sini. Mereka juga berusaha sekuat tenaga, meski tidak sedang bermain. Saya sangat ingin memberi kesempatan bermain kepada semua orang, dan ketika ada kesempatan, saya melakukannya karena mereka memang layak mendapatkannya. Mereka juga pemain yang luar biasa, terangnya. Selain itu, Lionel Scaloni ingin bisa menutup fase grup dengan kemenangan. Menurutnya, semua pemain dalam ambisi tinggi untuk bisa mempersembahkan hasil terbaik. Ini adalah pertandingan penting dan menjadi bekal untuk bertarung di babak 32 besar nanti. Impian sebagai pelatih adalah agar tim tampil dengan cara yang sama, terlepas dari siapa saja pemain yang menjadi bagian dari tim. Ujarnya melanjutkan, "Jika kamu mengenakan jersey dan bermain, tidak masalah apakah kamu bermain dalam pertandingan yang penting untuk perolehan poin atau tidak. Kamu akan melakukan yang terbaik untuk menang, tidak ada yang berubah. Kami tetap seperti pada hari pertama," tegas Scaloni.